Kaulah harapan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan cobaan. Hanya Yesuslah harapan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersama-sama bisa datang memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai bibir mulut hamba. Kiranya kuasa Tuhan yang bekerja melampaui apa yang hamba persiapkan. Dan kiranya Tuhan, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, hati kami diubahkan oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini masih ada kesempatan untuk kita bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai satu tema, yaitu berdoa dengan fokus yang benar. Berdoa dengan fokus yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap kita mungkin sudah memahami apa itu doa. Bahkan mungkin setiap kita memiliki waktu khusus untuk kita berdoa. Mungkin ada yang punya waktu doa, jam doa misalnya pagi atau siang atau malam. Kita masing-masing memiliki waktu yang khusus di dalam berdoa. Nah Bapak Ibu, besok ini adalah hari pertama kita doa bersama. Jadi nanti besok ini akan dibagikan pokok doa, bahan renungan untuk kita sama-sama bisa berdoa di dalam 40 hari menjelang Jumat Agung dan Paskah. Nah, tapi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan berdoa dengan fokus yang benar? Apakah selama ini kita yang sudah memiliki waktu dengan Tuhan, waktu khusus dengan Tuhan di dalam doa kita, apakah kita sudah memiliki fokus yang benar di dalam doa? Atau bagaimana kita berdoa dengan fokus yang benar? Nah hari ini kita akan belajar di bawah di satu perikop, yaitu di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 13. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca ayatnya yang kelima, Bapak Ibu ayat 6. Saya tuju selanjutnya sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. 1, 2, 3. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam rumah, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi jangan kamu seperti mereka. Karena Bapamu sebelum kamu meminta. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama-sama ayat 13, 1, 2, 3. Dan janganlah kami kena pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sangat familiar. Bahkan mungkin dari kita ada yang sudah menghafalkan doa Bapa kami ini. Nah hari ini kita akan belajar 3 poin di dalam bagian ini. Yang pertama kita belajar mengenai berdoa dengan motivasi hati yang benar. Lalu yang kedua kita berbicara mengenai bagaimana fokus kita kepada relasi dengan Tuhan, bukan sekedar hanya kata-kata saja. Lalu bagian yang ketiga, yaitu fokus kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak manusia. Kita mulai dari
poin yang pertama. Berdoa dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan sebuah kalimat seperti ini. Kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan secara berulang-ulang bisa kehilangan makna jika tidak disertai dengan pemahaman yang benar tentang tujuan dan esensinya. Sekali lagi Bapak Ibu, sesuatu yang sering kali kita lakukan terus-menerus menjadi sebuah rutinitas, jikalau kita tidak memahami dengan benar esensi tujuannya, maka hal itu kita akan kehilangan makna dari apa yang kita lakukan. Saya memberikan contoh misalnya, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan dalam kehidupan kerohanian kita. Misalnya seorang yang rajin beribadah kepada Tuhan, setiap minggu dia hadir di dalam persekutuan-persekutuan, dia selalu hadir juga. Bahkan mungkin dia memiliki waktu khusus di dalam, misalnya waktu khusus untuk berdoa dengan beberapa orang begitu, beribadah dengan beberapa orang. Tetapi Bapak Ibu, hal itu kalau dilakukan, jika dilakukan hanya sebagai sebuah ritual, sebuah rutinitas, tanpa memahami kebenarannya, tanpa pemahaman yang benar, kenapa kita harus lakukan, maka hal itu bisa hanya sekedar formalitas saja. Itu hanyalah sebuah kebiasaan yang kita ulang-ulang. Nah, begitu juga di dalam hal berdoa yang kita sudah baca bersama-sama di dalam perikop yang kita sudah baca. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa saja, kita terbiasa mungkin bisa berdoa setiap hari. Kita mungkin bisa rajin menghadiri pertemuan doa begitu ya, persekutuan doa setiap hari, setiap minggu. Atau mungkin kita memiliki waktu yang rutin di dalam kita berdoa, seperti yang saya sudah katakan tadi. Namun, jika kita tidak disertai dengan pemahaman yang benar, maka Bapak Ibu, ini hanyalah sekedar formalitas tanpa relasi dengan Tuhan yang baik. Maka Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kita lakukan, harusnya itu membawa kita untuk semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita puji, yang kita agungkan, siapa Tuhan yang kita selalu berdoa kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ini juga yang dilakukan oleh Yesus di dalam perikop ini. Di dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus menerangkan, Yesus menjelaskan tentang apa esensi doa, tentang bagaimana fokus kita ketika kita berdoa. Kita lihat di dalam ayatnya yang kelima, dikatakan seperti ini. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Bapak Ibu, ketika saya mempelajari bagian ini, orang munafik itu seperti seorang aktor di atas panggung, seseorang yang mengenakan topeng dan memainkan peran gitu. Jadi, seperti ini. Jadi seseorang yang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Misalnya dia kalau perannya antagonis gitu, walaupun dia orangnya baik, tapi dia harus memperankan apa yang dimau oleh sutradara mungkin. Nah, kata munafik ini merujuk pada seorang aktor seperti yang tadi saya ceritakan, yang berperan mengenakan topeng itu dan memainkan peranan yang dimau, yang diberitahukan kepadanya oleh sutradara itu. Jadi sehingga dia tidak menjadi dirinya sendiri, tetapi dia memperankan apa yang disuruh. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang munafik di dalam bagian ini, yang Yesus katakan di dalam bagian ini, yaitu menunjuk kepada hal itu. Tentang seseorang yang berpura-pura, seseorang yang tidak menjadi dirinya sendiri, tapi dia mau tunjukkan tentang apa maunya orang, sehingga ada kepura-puraan, tidak totalitas, tidak otentik dengan apa yang ada di dalam dirinya, siapa dia sebenarnya. Dan kita bisa melihat di dalam bagian ini, kalau kita baca di dalam pasal 6, dalam ayat 1 sampai ayat yang terakhir itu, kita bisa melihat ada kurang lebih 3 kali Yesus berkata tentang orang-orang munafik ini. Misalnya di dalam ayat yang kedua, ketika Yesus berbicara mengenai memberi sedekah, Yesus berkata begini, jangan engkau menggembar-gemborkan hal itu sama seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah,
Sama juga di ayat 5 yang kita sudah baca. Mengenai hal berdoa juga. Yesus pun berkata, jangan kamu seperti orang munafik yang berdoa mengucapkan doanya yang berdiri di rumah-rumah ibadah di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Di dalam ayat 16 juga itu, di dalam ayat 16 juga sama. Berbicara mengenai hal berpuasa, Yesus pun menegur orang-orang munafik. Bahwa jangan muram apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu supaya seperti orang munafik. Mereka mengubah air muka supaya mereka itu melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa Yesus itu dengan tegas menegur orang-orang seperti ini. Mereka melakukan kebaikan, mereka itu melakukan ketaatan, mereka melakukan disiplin rohani begitu, hanya untuk dipuji orang, hanya untuk diakui oleh orang lain. Semua ritual agamawi mereka lakukan, mereka sangat setia. Dikatakan mereka memberi sedekah, mereka berpuasa, mereka berdoa, tetapi semuanya itu dilakukan dengan motivasi yang keliru. Motivasinya itu yaitu supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang. Dan di dalam bagian ini, Yesus dengan tegas menegur mereka. Orang-orang yang munafik, yang berdiri di rumah-rumah ibadah, yang berdiri di tikungan-tikungan jalan raya, melakukan keagamaan itu. Berdoa, berpuasa supaya dilihat orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang yang munafik ini bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang hukum Taurat. Tetapi mereka melenceng. Motivasi hati mereka itu melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Mereka harusnya setelah mengetahui kebenaran, mereka setelah mengetahui apa yang baik, yang Tuhan inginkan, harusnya itu didasari oleh motivasi yang benar. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Mereka bisa melakukan semuanya dengan baik, tetapi motivasi hati mereka itu keliru. Bahwa mereka itu mereka pengen diakui, pengen dilihat oleh orang lain. Maka Bapak Ibu saya boleh katakan seperti ini. Segala kebaikan yang kita lakukan harus didasari dengan motivasi yang benar. Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat juga alasan mengapa kita lakukan segala sesuatu. Tuhan melihat juga alasan kenapa kita harus melakukan kebaikan, ketaatan, dan hal-hal lain termasuk di dalam doa yang kita sedang bahas ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata begini, ya yang penting saya bisa melakukannya, yang penting saya sudah setia, cukup sampai di situ. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, Yesus katakan orang-orang seperti itu, mereka adalah orang-orang yang munafik, yang memakai topeng supaya dilihat orang baik, padahal hati mereka itu busuk dan jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ada sebuah video yang mungkin kita bisa lihat bagaimana sepertinya orang ini motivasinya baik, tetapi di balik itu ada motivasi yang keliru di dalam kebaikan yang dia lakukan. Coba kita menontonnya. Mas, boleh minta tolong pegangin? Masnya mau makan nggak? Boleh mas, Masnya mau minum? boleh. Tadi pertama kali ketemu saya di mana? Di tempat sampah. Mas, di matanya ada belek sama upin. Ding, viral. Yang mana, Ram? Lah ini. Kami bertemu dengan mas-mas tukang sampah. Kami bawa dan kami beri minum. Setelah kami tanya masnya tinggal di mana, dia menjawab, Tempat sampah. kami merasa iba dan memberinya makan. Beliau terlihat sangat senang sampai menangis. Like video ini agar kita bisa berbagi kebaikan. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari video singkat ini? Mungkin ini hanya sebuah konten saja begitu ya. Tetapi video ini kelihatannya orang ini berbuat baik, membantu. Tapi ternyata di balik itu dia ingin mencari pengakuan dari orang lain, membuat konten itu supaya terlihat kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali kita juga demikian? Kita melakukan segala sesuatu kebaikan itu, sebenarnya hati kita itu sebenarnya pengen diakui, pengen dipuji.
Bapak Ibu, di dalam perikop yang kita baca ini, ada 2 tempat yang Yesus soroti, rumah ibadah dan tikungan jalan raya. 3 ayat yang kita sudah baca, semuanya sama. Saya coba melihat kenapa sampai di rumah ibadah dan tikungan jalan raya. Jadi begini, di dalam tradisi Yudaisme itu doa memiliki jadwal yang tetap. Jadi ada 3 kali berdoa. Doa pagi, doa siang, dan doa sore. Nah, praktik ini sudah dilakukan sejak perjanjian lama. Misalnya di dalam kitab Daniel 6 ayat 10 yang nanti minggu depan Ibu Suci akan khotbahkan, di situ dikatakan begini, Daniel itu tetap berdoa 3 kali sehari meskipun ancaman terhadap dirinya sendiri. Jadi Daniel itu mengambil waktu 3 kali berdoa menurut tradisi Yudaisme untuk apa? Supaya dia mengikuti tradisi itu 3 kali dia berdoa walaupun katanya dia diancam oleh raja begitu. Tetapi dia mengambil waktu itu untuk berdoa. Maka Bapak Ibu Saudaraku, hal yang mereka lakukan, mereka berdoa di rumah ibadah dan tikungan jalan raya ini sebenarnya kalau kita membaca, sebenarnya mereka itu memiliki sebuah motivasi yang keliru di dalam hal ini. Di dalam konteks ini seperti ini. Jadi ada sebagian orang yang sengaja mengatur jadwalnya supaya misalnya begini, kalau saya keluar dari rumah pergi bekerja, misalnya jam doa atau ibadah itu jam 9, jam 12, dan jam 6, maka saya keluar dari rumah itu harus jam, kira-kira saya dari sini ke tempat ramai misalnya di pasar atau di tikungan jalan raya yang banyak orang, kira-kira berapa menit? Kalau misalnya 15 menit, maka dari jam 8.45 itu dia sudah siap-siap untuk jalan ke tempat tujuan dengan tujuan begini, kalau sampai supaya pada saat jam 9 jam berdoa, dia harus sampai di tikungan itu, di tempat ramai itu, supaya ketika pas jam doa dia berdoa. Dengan alasan apa? Supaya dilihat orang, supaya diakui, wah tahu wah hebat ini, dia berdoa begitu. Begitu juga di dalam orang-orang yang bekerja, mereka bekerja mereka berusaha sampai ketika jam doa itu, mereka harus melihat di mana nih banyak orang nih, saya harus pergi untuk berdoa dulu nih, supaya dilihat orang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam bagian ini, apa yang mereka lakukan, yaitu doa tidak salah, sekali lagi doa tidak salah. Tetapi yang salah yaitu motivasi di dalam mereka berdoa, mereka mencari puji-pujian itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini, yang dikatakan orang munafik ini, mereka berdoa seolah-olah mereka mencintai Tuhan karena mereka mengikuti tradisi Yudaisme. Tetapi mereka itu sedang mencari pujian. Mereka tampak menyembah Allah, namun sebenarnya mereka itu memuliakan diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya untuk kita, apa motivasi kita di dalam kita berdoa? Apa motivasi kita di dalam berdoa? Apakah kita suka berdoa, kita terlihat suka berdoa, supaya orang melihat bahwa saya bisa berdoa? Ataukah kita tampak mencintai Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang membangun reputasi diri kita supaya kita dibilang pendoa begitu? Ataukah Bapak Ibu Saudaraku, kita kelihatannya menyembah Tuhan di dalam doa kita, tapi sebenarnya mungkin kita menyembah diri kita sendiri. Fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada diri kita sendiri. Kita telusuri hati kita. Ketika kita berdoa, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan disiplin rohani, apakah sungguh-sungguh kita melakukannya supaya kita semakin mengenal Tuhan yang hidup? Ataukah sebenarnya kita sedang membangun reputasi diri kita, kita sedang membangun diri kita dengan hal-hal ini supaya kita diakui dan diterima oleh orang lain? Poin yang kedua yang kita belajar dalam bagian ini, setelah kita belajar tentang motivasi di dalam kita berdoa, maka yang kedua kita masuk dalam poin kedua, yaitu bagaimana fokus kita kepada relasi, bukan kata-kata. Fokus kita kepada relasi kita dengan Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata yang indah. Di dalam ayat 6 dikatakan begini, tetapi jika engkau berdoa, sama-sama kita baca yang kuning, 1, 2, 3. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga, di tempat yang tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Yesus menggunakan kata kamar. Nah, waktu saya menggali bagian ini,
kata kamar itu sebenarnya dia sedang berbicara bahwa ada sebuah ruangan pribadi, tempat penyimpanan barang yang tidak mudah diakses oleh orang lain. Jadi tempat atau kamar ini menggambarkan tentang sebuah tempat yang tersembunyi tanpa ada gangguan apapun. Dan Yesus berkata bahwa kalau kamu mau berdoa, kamu harus masuk ke dalam kamar, lalu tutup pintunya. Maka Bapamu yang di tempat tersembunyi akan mendengar doamu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi bukan berarti bahwa doa yang benar itu masuk kamar, kunci pintu dan lain-lain, tidak. Yesus tidak sedang berbicara tentang di mana tempat kamu harus berdoa. Tapi Yesus sedang mau mengajak pendengar pada saat itu, orang-orang murid-murid Yesus pada saat itu, bahwa sebenarnya berdoa itu tidak perlu orang lihat, tidak perlu orang tahu, tidak perlu kamu tidak perlu menceritakan kepada orang, bahwa saya ini loh lagi puasa, saya ini loh lagi berdoa. Tidak perlu. Gitu. Yang Yesus ingin tekankan yaitu motivasi di dalam berdoa. Yesus membawa umat Tuhan pada saat itu supaya mereka melihat bahwa doa itu tidak perlu pamer. Doa itu harus tersembunyi karena Bapa di surga itu melihat. Bapa yang ada di surga yang di tempat yang tersembunyi itu mendengar. Nah, ini berbicara, ini menunjukkan bahwa Allah itu sosok yang bukanlah sosok yang jauh atau sosok yang sulit dijangkau. Di tempat tersembunyi apapun ketika kita berdoa, Dia adalah Allah yang hadir. Dia Allah yang dekat. Dia adalah Allah yang mendengar setiap doa-doa anaknya. Bapak Ibu Saudara, lalu dilanjutkan di dalam ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Apa artinya? Nah, bertele-tele di dalam bagian ini itu berbicara kalimat yang mengulang-ulang kata tanpa makna. Nah, Bapak Ibu, tadi awal kita sudah pelajari bahwa ada orang yang mengenal Tuhan, ya, bangsa yang mengenal Tuhan, tetapi motivasi hatinya itu keliru. Tapi yang kedua, Yesus mengambil sebuah contoh, yaitu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, cara berdoanya mereka itu yaitu bertele-tele. Nah, Bapak Ibu, Yesus itu sedang menunjukkan kepada orang-orang, ini sebenarnya Yesus itu merujuk kepada orang-orang non-Yahudi yang sering menggunakan doa itu sebagai mantra atau ritual kosong. Jadi Bapak Ibu, banyak bangsa kafir percaya bahwa semakin panjang kita berdoa, semakin banyak pengulangan doa yang kita naikkan, maka dewa-dewa kita itu akan mendengarkan doa kita dan mengabulkan setiap permintaan kita. Misalnya di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 29, di situ nabi-nabi Baal berdoa dengan berteriak-teriak dan mengulangi kata-katanya, tetapi dewanya itu tidak menjawab. Jadi pada zaman dahulu orang-orang tidak mengenal Tuhan itu mereka berprinsip seperti itu. Ada pemahaman bahwa kita harus berdoa terus-menerus, harus bertele-tele sampai mereka itu bisa iris tangannya, mereka bisa membakar tubuhnya. Ada mereka menyakiti tubuhnya, supaya apa? Supaya dewanya itu mengasihani mereka, dewanya itu akhirnya berbelas kasihan kepada mereka, sehingga dewanya itu menolong dan mengabulkan doa mereka. Dan itu Yesus katakan bahwa itu adalah doa yang salah, bertele-tele. Nah, bukan berarti Bapak Ibu kita tidak perlu doa panjang, bukan ya, sekali lagi bukan. Doa yang panjang tidak salah, doa yang berulang-ulang tidak salah. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Injil Matius, Yesus ketika berdoa di Getsemani itu dia beberapa kali mengulangi doa yang sama. Dia mengulangi doa yang sama. Jadi doa yang sama kita ulangi tidak masalah. Yang masalah yaitu bahwa kita berdoa tidak tahu arah tujuannya mau kemana. Tidak punya makna. Kita berulang-ulang tanpa makna yang jelas. Kita bisa melihat lagi. Maka di ayat 8 itu dilanjutkan seperti ini. Jadi Yesus katakan, jangan kamu seperti mereka. Orang-orang yang mengenal Tuhan tapi motivasi hati yang salah, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang bertele-tele, mereka pikir bahwa mereka itu bisa memaksa Tuhan untuk menjawab doanya. Karena Bapamu yang mengetahui apa yang kamu perlukan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Wow, inilah kasih Bapa kepada kita. Dia adalah Allah yang sudah tahu apa yang kita butuhkan. Dia adalah Allah yang sudah mengerti apa yang kita gumulkan. Dan di sini Yesus sedang menyatakan bahwa Bapa kita yang di surga itu, Dia sudah tahu, Dia mengetahui segala sesuatu sebelum kita berdoa kepadanya. Apa yang kita alami, apa yang kita gumulkan, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini
saya mengajak kita supaya di dalam doa itu kita tidak hanya bertele-tele gitu. Kita tidak berdoa panjang tanpa makna yang tidak jelas gitu. Tapi marilah kita melihat doa itu sebagai sarana yang Tuhan berikan untuk berkomunikasi dengan Dia. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa yang mengerti. Dia adalah Bapa yang memahami setiap doa kita. Maka Bapak Ibu jangan berkata, oh kalau Tuhan sudah tahu tidak perlu saya berdoa. Tidak Bapak Ibu. Berdoa itu bukan sekedar hanya kata-kata. Berdoa itu membangun relasi dengan Tuhan. Berdoa itu bagaimana kita terhubung dengan Tuhan, Sang Pencipta kita, Sang Bapa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini, dalam bagian yang kita sudah pelajari, marilah kita melihat Yesus itu sebagai Bapa, kita sebagai anak-anaknya yang datang setiap saat. Gitu. Saya bayangkan begitu seorang ayah ketika anaknya datang. Ketika misalnya anaknya lapar meminta makan, bapaknya sudah tahu tapi dia mau melihat mungkin anaknya meminta dulu misalnya gitu ya. Bapaknya sudah tahu. Apakah ketika anaknya tidak meminta bapaknya tidak kasih? Tidak juga, bapaknya tahu bahwa anaknya lapar, bapaknya pasti memberikan. Itulah Bapa yang kita sembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam poin ketiga, yaitu fokus kepada kehendak Allah. Fokus kepada kehendak Allah. Bapak Ibu di dalam bagian ini, Yesus di dalam bagian poin yang ketiga ini, kita bisa melihat kepada bagaimana kita itu fokus kepada Bapa kita, fokus kepada Allah, bukan kepada kehendak kita. Di dalam doa Bapa kami yang mungkin kita semua sudah pelajari, kita semua sudah menghafalnya. Di situ sangat menarik. Dimulai dengan sebuah kata, sebuah kalimat, Bapa kami yang ada di sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang kita pelajari di dalam bagian ini yaitu berdoa itu bagaimana kita membangun hubungan yang tepat dengan Tuhan. Berbicara mengenai Bapa kami, Bapa itu berbicara tentang Allah yang dekat dengan kita. Dia adalah Allah yang imanen, Allah yang hadir, Allah yang terhubung dengan ciptaannya secara pribadi. Dan kata di surga itu berbicara tentang Allah kita adalah Allah yang transenden, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang agung. Nah kenapa sampai dikatakan Bapa kami yang ada di surga? Ini menunjukkan bahwa Dia adalah Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Bapa yang berkuasa. Tetapi di saat yang bersamaan, Dia adalah Bapa yang hadir di tengah-tengah kita. Dia adalah Bapa yang hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu, kita mengenal Tuhan. Dia itu bukan Allah yang hanya transendensi, tapi Dia adalah Allah yang imanensi. Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan bukankah itu yang dilakukan di dalam Kristus? Di dalam Kristus kita memiliki hak istimewa untuk menyebut Allah kita, Tuhan kita sebagai Bapa. Sehingga Bapak Ibu, melalui Kristus kita penuh dengan keberanian datang menghampirinya. Kita bisa berdoa di dalam nama Yesus karena Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dia menjadi perantara, penghubung, jembatan. Sehingga hari ini kita bisa bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kita pelajari, doa berarti membangun hubungan yang tepat dengan Tuhan. Poin yang kedua yaitu bahwa berdoa itu berarti mengutamakan kepentingan Allah. Doa Bapa kami dilanjutkan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa doa sejatinya itu bukan tentang meminta, bukan sekedar hanya tentang meminta apa yang kita butuhkan. Tapi doa itu berbicara tentang bagaimana kita menyelaraskan hati kita dengan Tuhan, mensinkronkan hati kita dengan hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita berdoa, kita mencari supaya apa? Supaya kita bisa mengenal, mengetahui, melihat apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa dengan mengutamakan kekudusan namanya, kerajaannya, kehendaknya, sebenarnya itu kita sedang belajar untuk memuliakan Tuhan di dalam doanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mungkin beranggapan bahwa doa itu adalah sarana untuk memohon segala sesuatu.
Jadi pada saat berdoa kita melis semua pergumulan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, gitu. Namun sebenarnya doa bukan sekedar hanya memohon tentang apa yang kita butuhkan, semua permohonan kita. Tapi doa itu yang Yesus ajarkan itu, bagaimana melalui doa kita menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, doa yang benar itu mengubah cara pandang kita yang berpusat kepada keinginan pribadi kita, apa yang kita inginkan, menjadi tunduk kepada apa yang menjadi rencana dan kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Makanya itu setiap kali kita berdoa, hal pertama yang kita lakukan bukan langsung Bapa di dalam surga, saya butuh bla 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 bla. Tidak, kita tidak lakukan itu, tetapi kita memuliakan Tuhan di dalam doa kita. Dan itu sebenarnya itulah doa yang diajarkan oleh Yesus. Hal yang pertama, memuliakan Tuhan, kehendaknya, kuasanya, kemuliaannya. Barulah kita menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Maka kita masuk di dalam poin ketiga, yaitu berdoa itu berarti bahwa kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu menarik di dalam bagian ini, ketika saya mempelajari, ada 3 hal yang Yesus angkat di bagian ini. Makanan, pengampunan, dan kelepasan dari pencobaan. Dan ini adalah kebutuhan sehari-hari orang-orang pada saat itu dan kita juga. Bapak Ibu jadi begini, kalau kita mempelajarinya, makanan di dalam konteks pada zaman itu, masyarakat Yahudi itu, mereka itu adalah kebanyakan orang yang bekerja buruh harian. Jadi mereka bekerja itu, kalau kita saat ini, kita sudah tahu ketika kita bekerja, kita sudah sepakat dari awal gajinya berapa per bulan. Jadi setiap bulan, mungkin akhir bulan atau awal bulan kita akan menerima upah dari apa yang kita lakukan begitu. Nah, orang-orang pada zaman dahulu tidak demikian. Pemberiannya itu bukan per bulan, tapi pemberiannya itu per hari. Jadi pada saat dia bekerja, maka dia akan setelah selesai malam dia akan diberikan upah. Makanya kalau kita baca di Perjanjian Lama itu ada upah harian yang diberikan ketika orang bekerja di kebun anggur dan lain-lain begitu. Nah, berbicara mengenai makanan di dalam bagian ini, orang-orang pada saat itu mereka pekerjaannya apa? Mereka petani, mereka pengembala, mereka itu nelayan, mereka itu tukang kayu begitu, pekerja begitu. Mereka itu adalah buruh harian yang dimana hidup mereka itu bergantung dari apa yang mereka dapat pada hari itu. Jadi misalnya seperti contoh kalau saya hidup pada zaman dahulu, misalnya saya punya anak 10 contoh ya, karena zaman dahulu anaknya banyak begitu ya. Misalnya untuk memberi makan anak-anak dan istri saya, maka saya harus bekerja untuk menghidupi mereka di dalam satu hari ini. Tapi minggu depan atau bulan depan saya belum tahu apakah saya masih kuat untuk bekerja untuk menghidupi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka bekerja, misalnya saja nih, saya sakitnya mungkin 3 atau 4 hari saya tidak bekerja. Pertanyaannya, istri dan anak-anakku itu makan apa? Tidak. Maka makanan ini menjadi kebutuhan pokok. Setiap hari mereka butuhkan, orang-orang pada zaman itu butuhkan. Itu memang benar bahwa mereka sangat membutuhkan makanan karena konteks pada saat itu. Bapak Ibu, begitu juga dengan pencobaan, begitu juga dengan pengampunan. Kita butuh pengampunan setiap hari daripada Tuhan. Bukankah kita sering kali menyakiti hati Tuhan? Maka pengampunan itu merupakan kebutuhan kita setiap hari untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita sendiri orang yang sudah diampuni. Bukan kita orang yang selalu hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Tapi Tuhan selalu membuka tangannya untuk kita datang kepadanya. Dan juga bicara mengenai pencobaan. Bukankah kita, kebutuhan kita itu, kita setiap hari itu tidak terlepas dari pencobaan, ya. Dalam Petrus dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaung-ngaung begitu ya. Yang datang sudah siap menerkam kita. Iblis selalu menggoda kita. Selalu mencari jalan untuk menjatuhkan kita. Dan bukankah kita yang hadir pada hari ini pun kita bergumul. Kita bergumul dengan segala pencobaan. Kita bergumul dengan banyak hal yang mungkin mengikat kita. Yang membuat kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Yang membuat kita akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini apa yang menjadi pergumulan kita yang kita bergumul setiap hari? Mungkin kekhawatiran kita.
Mungkin kita bergumul. Mungkin ada kita yang hari ini hadir. Bergumul, besok ini saya mau makan apa. Ada yang mungkin bergumul ketika datang. Anaknya sudah selesai SMA, kuliahnya di mana. Bergumul. Ada yang bergumul, anaknya di luar sana sedang bekerja. Tuhan, besok dia mau makan apa? Bagaimana dia menjalani kehidupannya? Itulah pergumulan kita setiap hari. Kita bergumul, Tuhan kenapa saya masih terikat dengan hal-hal yang mengikat saya, yang menjauhkan saya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini banyak anak muda. Kita seringkali jatuh di dalam pornografi. Kita seringkali jatuh di dalam hal-hal yang mengikat kita, sehingga kita jauh dari Tuhan. Kita berpikir, ya sudahlah Tuhan tahu, nantilah saya bertobat. Ada banyak hal yang mengikat kita, yang membuat kita akhirnya kita itu bisa lari daripada Tuhan. Yang membuat kita setiap hari itu bergumul. Dan itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam bagian yang kita baca bersama-sama ini. Tidak ada cara lain, kita tidak bisa menggunakan cara kita sendiri. Karena kita adalah orang yang lemah, yang terbatas, yang sangat rentan dengan dosa. Kita sering kali jatuh. Maka Bapak Ibu Saudara, kunci kemenangan itu bukan kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, tidak. Tetapi kunci kemenangan itu, yaitu kita berserah kepada Tuhan. Dikatakan kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan melalui doa. Melalui doa. Melalui doa, membaca firman, itulah kunci untuk kita menyandarkan seluruh hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, membawa hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, jika kita sendiri tidak bisa melakukannya, lalu bagaimana kita bisa menghidupi semuanya ini? Maka itu Bapak Ibu, itulah yang Yesus kerjakan bagi setiap kita. Itulah yang Yesus lakukan bagi setiap kita. Yesus itu harus menaklukkan dirinya kepada kehendak Bapa. Supaya apa? Supaya kita itu bisa terhubung dengannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 22 ayat 42, ketika Yesus berdoa dikatakan bahwa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi Yesus tidak stop sampai di situ. Yesus berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Kehendak Bapa yang mengutus Yesus itulah yang jadi. Yesus, dia harus menaklukkan dirinya, kemauannya, kesengsaraannya, di bawah kehendak Bapa yang mengutusnya. Supaya hari ini Bapak Ibu, kita bisa terhubung dengan Tuhan. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemurahan kita, bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi itu semua pekerjaan Tuhan Yesus bagi kita. Yesus juga harus menanggung semua kejahatan kita. Bukankah kita sering kali melakukan kejahatan? Yesus harus menanggung kejahatan kita di atas kayu salib. Tangannya terpaku, bahkan nyawanya diberikan kepada kita. Sehingga hari ini Bapak Ibu, kita bisa menikmati hati yang baru di dalam Kristus bersama dengan Dia. Dan melalui salib dan kebangkitan Kristus, kuasa iblis dikalahkan. Sehingga hari ini Bapak Ibu, kita semua diberikan kekuatan untuk melawan melalui cobaan-cobaan yang datang kepada kita. Maka Bapak Ibu, seorang reformator, seorang teolog berkata, John Calvin, berkata begini, melalui Yesus Kristus, doa adalah percakapan yang intim antara orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan dengan Sang Pencipta yaitu Tuhan. Yang juga adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah sebuah persekutuan kita dengan Tuhan. Dan ini adalah sebuah komunikasi yang aktif, bukan pasif. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu melalui apa yang Yesus sudah kerjakan, hari ini kita bisa berdoa dengan motivasi yang benar. Kita bisa menaruh semua pengharapan kita. Kita bisa menaruh semua apa yang menjadi kerinduan kita. Dan menyelaraskan hati kita kepada hati Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita itu melalui doa kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa yang Kristus sudah kerjakan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, ini
adalah sebuah poin yang penting untuk menolong kita. Bahwa setiap kali kita menjalani kehidupan kita dalam setiap liku hidup ini, ada Tuhan yang beserta kita. Dalam pergumulan sesulit apapun, bawalah segala pergumulanmu di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang menopang. Dia adalah Allah yang mendengar. Dia adalah Bapa. Dia adalah Bapa kita yang dekat, yang bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, ada satu poin yang penting yang ingin saya bagikan kepada kita. Ini adalah poin yang terakhir. Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus tidak meninggalkan kita sendiri, betul ya? Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Dia mengutus Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yesus itu memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Dia menyertai kita, dia menolong kita. Untuk kita itu bisa menjalani kehidupan kita. Kita dipimpin, kita dituntun dalam Roh Kudus. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena Dia tahu bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan ini tanpa Dia. Dan juga di dalam Roma juga Rasul Paulus pernah menyatakan hal yang sama. Kita sama-sama baca ayat ini, Roma 8 ayat 26, 1, 2, 3. Dengan demikian Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya tidak tahu apa yang kita alami hari ini. Tetapi percayalah bahwa ketika kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus menolong kita. Allah memberikan Roh Kudus, mengutus kepada kita, sehingga kita dimampukan di dalam berdoa. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita ucapkan, Roh Kudus membantu kita untuk menyampaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin ingatkan, besok adalah hari pertama kita sama-sama berdoa. Mungkin ada yang berkata, ngapain setiap tahun kita berdoa 40 hari begitu? Ngapain kita harus berdoa? Kan setiap pagi bangun saya harus berdoa, makan saya berdoa begitu ya. Mau sebelum tidur berdoa. Bapak, Ibu, di dalam momen ini kita tidak sekedar hanya mau rutinitas setiap tahun kita berdoa, tidak. Tapi di momen ini kita jadikan doa itu sebagai sebuah sarana yang baik untuk terus terhubung dengan Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini kita tidak punya doa pribadi dengan Tuhan. Ini saatnya kita berdoa. Apakah stop sampai 40 hari? Tidak. Tapi ini bisa membantu kita untuk terus berdoa. Memiliki waktu yang khusus bersama-sama dengan Tuhan di dalam doa. Karena itu saya mengajak kita semua mengambil bagian yang terbaik ini. Mengambil bagian di dalam doa ini. Dan nikmatilah bahwa Tuhan akan menolong kita, memampukan kita di dalam doa-doa dan pergumulan yang kita ucapkan. Terakhir yaitu pertanyaan untuk kita sama-sama renungkan. Apakah motivasi kita dalam berdoa itu lebih berfokus kepada relasi kita dengan Allah, ataukah hanya sebuah permintaan dan kepentingan pribadi? Atau hal yang kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita dapat lebih lagi membangun kehidupan doa yang mencerminkan hubungan yang intim dengan Bapa kita di surga. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak jemu-jemu berdoa, untuk tidak malas-malas berdoa, untuk tidak mengambil bagian di dalam doa. Tapi kita sama-sama dikuatkan di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus untuk sama-sama berdoa. Karena itulah sarana yang Tuhan berikan. Salah satu sarana yang Tuhan berikan, kita bisa terhubung dengannya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami jika selama ini dalam motivasi hati kami berdoa selalu ingin dipuji, ingin diakui. Ampuni kami jika selama ini Tuhan yang kami berdoa hanyalah kebutuhan pribadi kami, tapi kami tidak memuliakan Tuhan di dalam doa kami. Hari ini kami minta ampun. Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami.
Tolonglah setiap umat-Mu, kami semua Tuhan. Banyak hal yang menjadi penghalang untuk kami bisa berdoa dengan baik. Banyak hal yang bisa mencobai kami, mencoba untuk mengambil konsentrasi kami untuk terhubung dengan Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau tolong setiap kami. Engkau topang setiap kami Bapa. Untuk benar-benar mengambil waktu yang terbaik. Untuk berdoa kepadamu Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan setiap kami. Kami tidak sekedar hanya melakukan sebuah rutinitas. Tapi sungguh-sungguh kami mengarahkan hati kami selaras dengan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa demi nama Yesus. Amin.